Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, sejarah kerajaan Kubu. Sejarah kerajaan Kubu memiliki kaitan yang erat dengan Kesultanan Pontianak, yaitu berawal ketika 45 penjelajah Arab yang berasal dari daerah Hadramaut di selatan Jazirah Arab yang pada mulanya bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berdagang di lautan timur jauh atau Asia, berlabuh. Leluhur dan tuan besar atau raja kerajaan Kubu pertama yaitu Syarif Idrus Al-Idrus, menantu dari tuan besar atau Panembahan Mempawah. Syarif Idrus juga merupakan ipar dari Sultan pertama Kesultanan Pontianak, Al-Qadri. Pada awalnya, Syarif Idrus membangun perkampungan di dekat muara sungai Terentang, barat daya Pulau Kalimantan. Sebagaimana keluarga sepupunya Al-Qadri, keluarga Syarif Idrus Al-Idrus tumbuh menjadi keluarga yang kaya raya melalui perdagangan yang maju. Mereka membangun hubungan yang terjaga baik dengan kerajaan Inggris Raya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles saat Raffles ditugaskan di Hindia Belanda. Hubungan ini berlanjut hingga setelah kembalinya Belanda ke Nusantara dan dirintisnya pembangunan Pulau Singapura. Bagaimanapun juga, hubungan ini tidak disukai oleh kerajaan Belanda yang secara formal mereka mengendalikan Pulau Kalimantan berdasarkan kontrak perjanjian bangsa-bangsa yang ditetapkan pada tahun 1823. Beberapa keluarga Al-Idrus sempat juga mengalami perubahan kesejahteraan hidup menjadi sengsara pada masa itu. Mereka ada yang meninggalkan Kalimantan demi menjauhi sikap buruk Belanda ke daerah Sarawak, yang mana waktu itu menjadi daerah teritorial kerajaan Inggris Raya, demi harapan yang lebih baik akan keberhasilan dalam perdagangan. Sedangkan keluarga Al-Idrus yang memilih bertahan di Kubu bagaimanapun juga tidak mendapatkan kehidupan serta perlakuan yang lebih baik dari pemerintah Hindia Belanda. Menurut Stadblad van Nederlands Indie voor het jaar 1849, wilayah ini termasuk dalam Westerafdeling van Borneo berdasarkan Besluit van den Minister van Staat Gouvernement General van Nederlands Indie pada tanggal 27 Agustus tahun 1849 nomor 8. Pemerintah Belanda menurunkan Syarif Abbas Al-Idrus dari jabatan Tuan Besar Kerajaan Kubu atas dukungan dari sepupunya, Syarif Jainal Al-Idrus, ketika terjadi perebutan jabatan raja pada tahun 1911. Akhirnya, ia justru terbukti menemui kesulitan dalam pemerintahan serta diturun tahtakan dengan tanpa memiliki pewaris atau pengganti yang jelas. 8 tahun kemudian, tidak adanya pewaris tahta
baru ditetapkan dan disahkan setelah beberapa tahun kemudian, sehingga pejabat kerajaan yang ada selama kurun waktu itu hanyalah pelaksana sementara. Setelah beberapa lama, akhirnya Syarif Salih mendapatkan kehormatan agung dari pemberi wewenang untuk menjabat sebagai raja, tetapi kemudian tertahan saat kedatangan tentara Jepang di Mandor pada tahun 1943. Dewan Kerajaan dan keluarga bangsawan tak semudah itu menyetujui pergantian kerajaan kepada Syarif Salih, hingga akhirnya justru Jepang menempatkan putra bungsu raja terdahulu, yaitu Syarif Hasan, sebagai pemimpin Dewan Kerajaan. Akan tetapi belum sempat terjadi karena Jepang terlebih dahulu kalah pada Perang Dunia Kedua dan meninggalkan Indonesia. Ia justru baru menerima pengesahan sebagai pemimpin kerajaan atau Tuan Besar Kubu pada tahun 1949 setelah pemerintah Indonesia terbentuk. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.